Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori belajar sibernetika dan ciri-cirinya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Teori belajar sibernetika atau sibernetika menekankan bahwa belajar adalah sebuah proses pengolahan informasi yang dimana dia menganggap manusia adalah seperti sebuah sistem yang dimana manusia tersebut menerima informasi, mengolah informasi di dalam pikiran mereka dan memberikan feedback atau umpan balik terhadap informasi tersebut. Kita bisa ambil sebuah contoh di dalam sebuah kelas, di dalam kelas perkuliahan di mana kita anggap sebuah dosen yaitu pemberi informasi. Nah, sang dosen tersebut memberikan informasi kepada seorang mahasiswa yang dimana mahasiswa tersebut mengolah kembali informasi tersebut di dalam pemikiran mereka. Nah, kalau mahasiswa tersebut paham atau ada merasa janggal terhadap informasi yang diberikan dosen tersebut, maka mahasiswa tersebut akan memberikan feedback atau umpan balik terhadap informasi yang mereka terima tersebut. Ciri-ciri teori belajar sibernetika. Di sini saya akan mengambil 3 ciri-ciri saja. Yang pertama, berbasis sistem dan umpan balik. Yang dimaksud dengan berbasis di sini yaitu seperti yang kita tahu, teori belajar sibernetika ini bisa dibilang sangat relevan dengan zaman sekarang yang dimana dia berfokus pada proses pengolahan data. Kita ambil contoh di dalam perkuliahan di mana proses perkuliahan tersebut pasti memerlukan sebuah info. Pada zaman sekarang proses perkuliahan memerlukan sebuah infocus dalam laptop untuk memulai perkuliahan atau pengolahan informasi yang ada. Yang kedua yaitu informatif dan adaptif, di mana informatif di sini berfokus pada dosen yang memberikan informasi atau data-data yang penting kepada mahasiswa. Yang terakhir yaitu memerlukan atau adanya teknologi dan media sosial. Di sini menjelaskan di mana teori ini sangat relevan dengan zaman sekarang. Kita ambil contoh yang tadi di mana dalam sebuah proses pembelajaran pada zaman sekarang di mana siswa atau mahasiswa sudah tidak lagi belajar dari buku, tapi mereka lebih banyak belajar dari teknologi sekarang di media sosial ataupun AI. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari penerapan teori sibernetika dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke kelebihannya. Kelebihan dari penerapan teori sibernetika dalam pembelajaran ialah menekankan pentingnya komunikasi dua arah. Nah, contoh, misalnya guru memberikan soal percakapan bahasa Inggris dan siswa langsung menjawab dan guru memberikan respon balik, sehingga terciptalah interaksi yang aktif dalam kelas tersebut. Lalu, kelebihan yang kedua ialah siswa dibiasakan untuk merefleksikan diri dan memperbaiki kesalahan. Contoh, misalnya dalam kelas tersebut, siswa sedang diberi soal matematika. Setelah mengerjakan dan dikoreksi oleh guru tersebut, ternyata terdapat kesalahan dari pengerjaan soal tersebut. Jadi, guru langsung memberitahu siswa di mana letak kesalahannya, sehingga siswa mengulang dan memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari penerapan teori sibernetika dalam pembelajaran. Nah, kelemahan yang pertama ialah guru itu cenderung tidak memperhatikan kondisi emosional, sosial, dan motivasional siswa. Contohnya, misal, siswa tersebut kehilangan motivasi belajar dikarenakan ada masalah pribadi, tetapi guru tersebut tetap memberikan soal tanpa memikirkan emosional dari siswa tersebut. Dan kelemahan yang terakhir, guru itu hanya fokus pada proses pembelajaran, bukan pada makna atau konteks sosial. Nah, contoh, misalnya dalam pembelajaran bahasa, guru itu menyuruh siswa untuk mengulang pola kalimat yang sama tanpa memahami bagaimana jika kalimat tersebut digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh teori belajar sibernetika dan implikasinya dalam pembelajaran. Norbert Wiener adalah bapak sibernetika yang menekankan peran sistem komunikasi dan kontrol. Tokoh-tokoh teori belajar yang dipengaruhi sibernetika adalah para ahli kognitif dan teknologi pembelajaran. Nah, selanjutnya implikasinya dalam pembelajaran.
Pertama, guru berperan sebagai pengendali dan pemberi umpan balik, bukan sekadar penyampai informasi. Contohnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan. Kedua, siswa aktif dalam mencari, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Ketiga, media pembelajaran, khususnya teknologi, sangat cocok digunakan karena memberikan umpan balik secara cepat. Contohnya, komputer dan e-learning. 4. Media pembelajaran yang digunakan yaitu media pembelajaran berbasis masalah, simulasi, dan media pembelajaran berbasis komputer. Contohnya, siswa dapat menggunakan e-learning yang memberikan umpan balik secara langsung dalam kemajuan belajar mereka dalam menyelesaikan tugas.